kami bisa ada pagi hari ini. Sebuah anugerah, sebuah berkat, sebuah kasih karunia. Kami bisa berdiri melayani Tuhan, memuji Tuhan, bersaksi tentang kasih cinta dan kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini kami diberi kesempatan, diberi kehormatan untuk dapat mendengar isi hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang luar biasa ini. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Allah. Sejauh suara hamba didengar, lawatan Tuhan semata yang akan menjamah dan melawat kami. Beri kami otoritas dan wibawa serta urapan daripada Tuhan. Setiap kami yang dengar, Tuhan kasih kami ketenangan. Anak-anak bisa Tuhan tenangkan mereka sehingga mereka bisa tenang, sehingga kami dapat mendengar firman Allah dengan baik. Berfirman Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Kami telah berdoa dan sambut firman-Mu pagi hari ini. Setiap Anda yang siap, betul-betul siap dengar firman Allah dan tulus untuk mendengar firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Baik Ibu Bapak sekalian yang diberkati Tuhan, sebuah kehormatan untuk kita bisa ada lagi pagi hari ini. Terima kasih buat tim altar yang luar biasa. Terima kasih Pastor Ari yang telah memberkati kita dengan kesaksian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan buka firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-1. Saya beri tema konsekuensi dunia tanpa Tuhan. Saya mau bicara tentang konsekuensi dunia tanpa Tuhan. Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Kejadian pasal yang ke-1 dengan tema konsekuensi dunia tanpa Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sekali lagi saya baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atasnya. Saudaraku, perhatikan kata pada mulanya. Setelah itu dia lanjutkan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Kata pada mulanya berarti tidak ada orang yang awal melakukan itu. Yang bisa menciptakan adalah Allah itu sendiri. Dia berkata pada mulanya Allah. Perhatikan kata itu. Pada mulanya Allah. Dia tidak berkata pada mulanya Darwin. Sehingga Darwin bisa bikin teori itu agak aneh. Dia mengatakan kita nih dari monyet. Jadi kita nih rata-rata manusia dari monyet. Jadi dari tidak sempurna menjadi sempurna. Tapi siapa Darwin? Alkitab berkata pada mulanya siapa? Allah. Apa artinya ayat ini? Ayat ini sedang bicara bahwa Allah adalah penyebab dari segala sesuatu. Langit ada karena Tuhan, pohon ada karena Tuhan, ikan ada karena Tuhan, air ada karena Tuhan, bumi ada karena Tuhan. Segala sesuatu penyebabnya satu, Tuhan Allah. Nah, kalau bumi ini penyebabnya Tuhan, apalagi pekerjaan saudara. Saudara tidak bisa berkata karena saya pandai, saya pintar, saya punya uang, lalu saya bisa menjadikan masa depan Anda salah. Sebab penciptanya atau penyebab segala sesuatu masih dari satu pribadi, yaitu Allah. Jadi kalau saudara mau jadi sesuatu, siapapun Anda, kalau Anda jadi pebisnis yang baik dan diberkati, Anda harus mulai dengan Tuhan. Kalau Anda dan saya adalah hamba Allah, untuk mau dipakai Tuhan tidak ada cara lain kecuali Anda mulai dengan Tuhan. Sebab segala sesuatu harus dimulai dengan Tuhan. Sayangnya hari-hari ini orang berani sekali dengan sombongnya mengatakan mereka tanpa Allah pun mereka bisa melakukan sesuatu. Dia katakan pada mulanya adalah Allah. Sekali lagi ini bicara tentang penyebab dari segala sesuatu itu apa? Allah. Itu berarti tanpa Allah tidak ada yang jadi, atau tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Kira-kira begitu. Tapi itu bukan khotbah saya. Sekali lagi kita akan bahas di dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Tadi saya mengatakan bahwa pada mulanya Allah bicara tentang bahwa penyebab dari segala sesuatu adalah Allah. Nah, 3 hal tanpa Allah. 3 hal tanpa Allah. Dunia tanpa Allah. Tadi dinyatakan begini, dia punya bunyi ayat di dalam ayat yang kedua. Kalau saudara baca dia katakan begini, bumi. Nah, tadi saya mengatakan dunia. Bumi tempat
kita orang-orang yang hidup di dunia ini berpijak, cari makan, cari hidup, melayani dan sebagainya. Dikatakan begini, sebelum Allah menciptakan bumi apa? Belum berbentuk, kosong dan apa? Gelap gulita. 3 hal. Kesimpulan, tanpa Tuhan tadi 3 kata. Tidak berbentuk, kosong, gelap gulita. Selesai. Hidup manusia tanpa Tuhan terdiri dari 3 hal. Tidak berbentuk, kosong, dan gelap gulita. Seperti itu khotbah saya. 3 hal ini yang akan terjadi ketika dunia coba-coba menolak Tuhan. Ketika dunia coba-coba menolak Yesus. Ketika dunia coba-coba menolak Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Maka dengan baik-baik, ada 3 konsekuensi atau konsekuensi dari kita, orang-orang yang hidup di dunia ini. Satu tadi dia katakan, pertama, kita tidak akan berbentuk atau tidak ada bentuk. Saya menggunakan poin pertama, bahwa kalau hidup tanpa Tuhan, saudara-saudara, apa yang terjadi? Pertama yang saya mau sampaikan, tanpa Tuhan tidak ada bentuk atau tidak ada model. Saudara, pertama, tanpa Tuhan menjadi penyebab dalam hidup saudara, maka hidupmu tidak ada bentuk dan tidak ada apa? Model. Saudara tahu bahwa manusia mencoba membuat diri punya style, punya model. Tapi sebenarnya model terbaik yang dibuat Tuhan, Alkitab bilang apa? Dia ciptakan kita segambar dan serupa Tuhan. Saudara, dunia lain, dunia kalau bisa menghancurkan hidup saudara. Nah, tanpa Tuhan pertama, mengapa kita harus benar-benar mengutamakan Tuhan? Sebab tanpa Tuhan, konsekuensi yang pertama adalah tidak ada bentuk dan tidak ada model dalam kehidupan ini. Saudara, ayat yang ke-1, bumi belum berbentuk. Lebih tepatnya, bumi tidak ada bentuknya. Bumi tidak ada bentuknya sama sekali. Kalau orang tidak ada bentuk, itu saudara tahu, manusia ini, saudara pernah dengar orang bilang begini, dia model, dia ada model sama sekali. Saudara pernah dengar kata itu? Mau lihat manusia mau coba style manapun, tanpa Tuhan di dalam tidak ada bentuk, tidak ada model yang bisa jadi model standar yang baik. Dikatakan waktu Allah belum buat apa-apa, tidak ada bentuk. Saya coba-coba aplikasi begini, saudara. Sehebat apapun, sepintar apapun, hidupmu tidak akan terbentuk dengan baik. Hidupmu akan tetap kacau. Hidupmu tidak ada apa-apa. Saya coba-coba buka seorang artis yang namanya Lady Gaga. Saudara, Lady Gaga bilang begini, di dalam beberapa survei atau di dalam beberapa artikel, di salah satunya adalah Tribun News, dikatakan Tribun News, sorry, Lady Gaga, ini sebenarnya Lady Gaga ya. Saudara, Lady Gaga ini, tadi saya bilang tidak berbentuk ya. Tapi sebelum kita masuk Lady Gaga, lebih baik kita masuk dulu. Ada seorang wanita yang sekarang lagi terkenal. Sebelum kita ke Lady Gaga, orang ini adalah pengemis. Sudah tahu siapa? Pengemis. Tapi dia punya modal masih bagus karena dia masih model cantik. Jadi akhirnya dia terkenal sebagai artis selebgram atau selebgram. Selebgram itu artinya orang yang terkenal lewat Instagram. Dia coba, padahal dia hanya adalah wanita miskin yang kebetulan punya wajah cantik. Hari ini dia terkenal dan kaya luar biasa. Saudara, maksud begini, kehidupan seseorang itu tidak bergantung dari dia punya atau tidak punya. Tapi ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Allah bisa merubah seorang yang tidak ada bentuk. Kalau saya menggunakan kata ini, miskin melarat. Saya tidak jamin bahwa Anda jadi orang miskin masih kaya. Jadi bang saya begini, orang ini secara dunia dia tidak berbentuk, masa depannya tidak terbentuk. Tapi Allah bisa mengubah seseorang. Waktu Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, Allah bisa mengubah bentuk hidupmu. Ada amin. Bentuk hidupmu kacau hari ini mungkin, bentuk hidupmu berantakan hari ini, bentuk masa lalumu berantakan. Engkau orang tidak menganggap siapa Anda, orang hanya menganggap Anda sampah yang tak ada apa-apanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia akan membentukmu menjadi permata yang indah di dalam pandangan. Amin. Yang kedua, contoh yang kedua, bahwa orang yang tidak berbentuk. Sekali lagi kita punya anak yang bernama Joni. Papanya baru saja meninggal beberapa hari. Joni
Joni hanya punya pekerjaan hanya satu, orang miskin, orang susah. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Hanya gara-gara naik bendera. Di pada saat yang bendera dikibarkan, nyangkut dan Joni naik. Kalau saudara lihat, bertemu Jokowi, Joni bocah pemanjat tiang bendera. Joni minta sepeda sekaligus rumah. Saudara kita, coba saudara naik tiang bendera, bisa ubah hidup saudara? Tidak bisa. Tapi itulah yang saya maksudkan, bahwa ketika Allah punya rencana atas hidupmu, saudara berjalan dalam kehendak dan rencananya, Allah bisa membentuk saudara yang tadi saya menggunakan kata Joni hidup susah tak berbentuk. Joni juga tidak tahu apa yang terjadi atas hidupnya. Tapi lihat, sebelum papanya meninggal, papa belum bisa bikin dia rumah, Joni sudah bikin rumah kasih papanya. Apa artinya? Di tangan Allah hidup kita bisa terbentuk, hidup kita bisa ada modalnya. Kalau bisa bayangkan, kalau saudara dan saya tidak dikenal Tuhan, kita pemodelnya apa? Jujur, kita lahir sebagai orang berdosa. Natur berdosa, natur jahat itu sudah ada dalam diri kita. Waktu kita bayi, kita sudah bikin susah tidak? Sudah bisa bikin susah. Waktu kita lahir pertama kali, kita tidur di samping papa mama kita, dong ada tidur, tiba-tiba kita buang air. Saya sedikit trauma dengan anak-anak. Jadi ketika istri saya mau hamil lagi, atau kan biasa tuh kalau istri saya mau hamil itu ada tanda-tandanya. Pertama dia pusing-pusing, dia suka jatuh, itu tanda bahwa dia hamil. Jadi orang kalau hamil kan bahagia. Saya karena traumanya bukan apa. Ya saya pikir itulah saudara yang mau menikah, saudara tanya banyak dulu dia orang tua. Bapak enak, jadi orang tua. Salah satu yang tidak enak adalah saat saudara tidur terlelap. Saya pulang pelayanan tidur terlelap dan berharap besok pagi baru bangun. Saya bisa bangun 3-4 kali hanya untuk rasa saya pun badan ini. Saya rasa saya sudah mandi tadi sore. Tapi malam itu anak saya mandikan, saya bisa 3 kali mandikan kaki. Jadi pada waktu bangun saya paling marah ketika baju saya semua basah dengan air kencing. Saya marah luar biasa. Istri saya bangun dan dia lap, tersenyum lihat anak-anak saya dalam hati. Waduh, jangan tambah lagi. Ini susah sudah datang, kata begini. Karena saudara dengar baik-baik, saudara, hidup kita tidak berbentuk. Kita tidak berbentuk, tetapi ketika ada di tangan Allah dan planning Tuhan, selalu ada bentukan-bentukan Tuhan yang luar biasa atas hidup ini. Amin. Dasar ketika kita kecil itu sudah dasar natur dosa sudah ada. Jadi masa depan sebenarnya susah ada bagi manusia. Tapi Allah kita Allah yang luar biasa. Satu lagi namanya Bertrand Peto. Saudara tahu siapa Bertrand Peto? Siapa yang tidak tahu Bertrand? Bertrand itu sebenarnya Amar tinggal oleh kurang pindah di Molava sekarang. Bertrand Peto adalah anak angkat daripada Ruben Onsu. Saudara tahu sebelumnya dia hanya penyanyi kampung. Maaf saya sebut penyanyi kampung di Flores, daratan Flores. Nah saudara tahu dia nyanyi apa saudara? Di mana akan ku cari. Kalau depresi ke mana? Ayah dengarkanlah, aku ingin bernyanyi. Habis itu, walau hanya dalam mimpi. Saya sudah dengar ini lagu sering dinyanyikan orang-orang di orang mati. Tapi tidak ada orang yang jadi artis gara-gara dia menyanyi di orang mati. Semua orang bersuara bagus, tapi kenapa Beto yang diangkat? Itu yang saya bilang. Ketika Tuhan punya maksud membentuk seseorang, dia punya 1000 cara. Hanya nyanyi lagu yang sama. Soalnya kalau orang mati, kalau sudah malam, apalagi kalau bapaknya yang mati, pasti dia nyanyi. Dan orang mulai rasa, aduh kasihannya dia menyanyi. Bapak sedih dia. Rasa sedih luar biasa. Lebih parah lagi, namanya malam penghiburan. Tapi herannya kita nyanyi itu, saudara tidak menghibur. Saudara sedang bikin luka itu dia. Ayah, Tuhan. Kalau saudara agak sedikit bikin ada kayak mau menangis, saudara tahu itu keluar dari dalam. Dia ada ketawa-ketawa tiba-tiba. Bapak, kemarin kau masih makan bakso, Bapak. Saudara dengar baik. Selalu dalam hidup ini bisa jadi tidak terbentuk atas hidup ini. Amin.
Soalnya ada orang yang rasanya hidupnya bagus, SD, SMP, SMA, bagus. Setelah kuliah hidupnya berantakan. Ada orang yang SD, SMP, SMA, kuliah bagus, menikah hidupnya berantakan. Selalu saya bilang, tidak ada jaminan kecuali Tuhan yang membentuk hidup saudara. Daud gagal, jatuh dalam dosa, tapi dalam pembentukan Tuhan. Allah kita Allah yang membentuk langit dan bumi, Allah yang membentuk juga Raja Daud. Kata Alkitab, tidak ada orang yang hidupnya semegah siapa? Salomo. Dalam keindahan alam pun tidak melebihi Salomo. Salomo begitu luar biasa. Dalam hidup kita dengan baik-baik, hidup kita terbentuk jadi model. Saudara, saya bicara tentang jadi model ini bukan berarti Anda jadi model artis, ya tidak. Maksud saya adalah model bahwa hidup Anda akhirnya dipenuhi dengan berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Saya tidak bilang bahwa saudara pulang dari tempat ini lalu saudara tadi yang jalan agak miring-miring tiba-tiba Bapak Tua bilang kita harus jadi model sebab Allah membentuk kita jadi model. Sehingga saudara, Bapak selamat pagi, kaki mulai melintang kiri, melintang kanan. Saudara, itu bukan model namanya. Saudara sudah mulai sinu-sinu sedikit. Jadi saya tidak bilang bahwa saudara berubah jalan saudara. Sebab ada orang yang cara jalannya luar biasa, ya. Ada orang kalau jalan saja kita lihat tidak mau hidup lagi. Tapi kalau ada orang itu jalan enak sekali lagi, lihat mereka punya jalan saja sudah enak dilihat, ya. Saudara biar cantik-cantik, maaf nona-nona. Tapi kalau saudara jalan kayak algojo, orang jadi takut dia saudara. Tapi sejelek-jeleknya Anda kalau saudara jalan itu diatur baik kan, enak kan? Orang lihat keibuan. Kalau saudara ada gini kebapaan saudara. Saudara dengan baik-baik hidup ini sekali lagi ketika Tuhan bentuk yang namanya veteran. Sekarang veteran luar biasa. Televisi kasih keluar veteran terus. Hanya gara-gara nyanyi ayah dengarkanlah. Coba saudara yang anak-anak, pas saudara meminta doi, saudara berteriak, ayah dengarkanlah. Waktu bilang lu tutup dulu mulut, kepala pusing sakit. Tapi bagi veteran lain, Allah membentuk dia hanya dengan satu lagu. Saudara lihat, kalau saudara pikir-pikir, apa hubungannya antara lagu dan pembentukan hidup dari veteran? Ada satu tangan yang tak terlihat, namanya Tuhan Allah. Ketika hidup Anda tidak ada Tuhan, hidupmu tidak ada model, hidupmu tidak ada bentuk. Betapapun kuat Anda berusaha menjadikan anak-anakmu orang luar biasa, kalau bukan tangan Tuhan, dia tidak akan berbentuk. Amin. Amin. Seperti saya biasa bilang, kalau yang cantik, pintar kita suka kasih jadi dokter, jadi orang hebat. Tapi kalau yang jelek, yang nakal, lebih baik dia sekolah Alkitab. Apa maksud Anda? Saya tanya kamu, apa maksud Anda? Tapi sebenarnya saya tahu tujuan baik Anda. Kalau bisa dia masuk sekolah Alkitab dan berubah, betul ya? Tapi sekali lagi, kembali pada orang itu, maukah dia menyerahkan hidupnya untuk dibentuk oleh Tuhan? Alkitab bilang apa? Tuhan adalah Bapa yang baik. Kita adalah apa? Bejana. Saudara kalau baca di kitab Yeremia, kalau tidak salah, kita disebut sebagai bejana. Dan orang yang bentuk bencana itu tidak enak, saudara. Kalau dia bentuk, dia tidak bisa begini. Ketika pecah atau retak sedikit, dia tidak bisa begini. Tempel sedikit, tidak. Tapi dia akan apa? Hancurkan lagi. Jadi dalam hidup ini, jangan marah kalau Tuhan bentuk saudara begitu rupa. Ada tangis, ada air mata. Tapi sebenarnya tujuannya jelas, supaya hidupmu makin terbentuk. Saudara tahu hidup makin terbentuk itu hasilnya apa? Nilainya mahal. Nilainya apa? Mahal. Sekali lagi, semua yang terbentuk bagus, nilainya makin mahal. Ini barang terbuat dari jati yang sama. Tapi makin profesionalnya seseorang, orang bilang makin halus. Sambungannya hampir tidak terlihat. Ya, kalau kita biar bikin meja itu, kelihatan dia berdiri. Saudara goyang sedikit dia seolah-olah daring sudah. Saya lihat, saya dapat lemari jati dari seseorang. Jadi kalau sudah taruh bagaimana, tidak boleh bergerak lagi. Saudara geser sedikit, saudara tutup pintu keras. Kenapa? Jatinya tidak bagus, orang yang kerja tidak bagus. Beda dengan
lemari dari orang tua kami yang ada di rumah saya. Itu jati tua dan cara buatnya bagus sekali. Saudara mau dorong itu berat, tanpa isi di dalam berat. Tapi kami sudah dorong kemana, kakinya kecil. Tapi karena dibentuk dengan cara terbaik, dia mau dorong kemana pun pintu tetap bisa ditutup dengan baik. Beda dengan yang lemari kami yang satu. Dorong sedikit maka saya harus miringkan sedikit untuk dapat posisi, baru bisa tutup dengan baik. Hidup kita pun demikian, sama-sama dari jati. Tapi kalau hidupmu diletakkan di tangan Allah yang bisa menjadikan langit dan bumi, apalagi hanya memperindah hidupmu, Allah lebih dahsyat, Allah lebih sangat. Haleluya. Yang kedua, satu tokoh yang hidupnya terbentuk. Saudara tahu nama ini? Abraham Lincoln. Ada yang tanya di sini, siapa pembagi? Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika yang ke-16. Saya ingat waktu kami masuk sekolah Alkitab, ada kakak kelas saya pasang foto seperti ini, wajah papanya taruh di kamar. Waktu kami di ospek, dasar kami orang semua gugup ya, karena namanya kakak-kakak senior, bentak, jadi kita terlambat sedikit bentak. Ada satu teman saya masuk, dipanggil ke kamar, lalu ditanya, ini siapa? Lalu dengan gugupnya teman saya mengatakan, pahlawan Indonesia. Saya di belakang ketawa karena saya tahu persis ini kakak tingkat punya papa. Lalu dia berkata, kurang ajar, itu bapak saya. Maksud saya begini, kehidupan tanpa Tuhan itu selalu tidak berbentuk. Amin. Mau bentuk apa saja, mau bentuk usaha tidak berbentuk, mau bikin rumah tangga tidak berbentuk. Nah sekali lagi saya punya cerita tentang Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ini punya banyak kegagalan. Kalau saudara baca banyak gagalnya dia sebelum jadi presiden ke-16. Saudara-saudara yang gagal cinta, yakinlah ini keberapa presiden ke-16? Ke-16. Jadi kalau saudara berputus 7 kali, tunggu sampai 16 kali. Saudara dengar baik-baik, selalu Tuhan punya cara. Ini yang terjadi atas hidup dari Abraham Lincoln. Abraham Lincoln adalah tukang anak kecil yang lahir dari keluarga susah dan miskin. Pekerjaannya adalah memungut kayu bakar. Itu yang dilakukan pada masa kecil. Dia tidak bisa lihat bentuk masa depan, dia tidak bisa lihat model masa depan. Tapi satu waktu Abraham Lincoln adalah salah satu anak yang cukup takut akan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan bentuk dia. Tidak tanggung-tanggung, bukan camat malafa. Tidak tanggung-tanggung, bukan lurah Fatulisi, apalagi Fatunaus. Tak tanggung-tanggung dia menjadi presiden dari Amerika yang ke-16. Saya tidak tahu apa mimpi Anda atas anak-anakmu dan hidupmu, tapi letakkanlah pada Allah yang bisa membentuk hidupmu. Ada amin. Yang kedua, konsekuensi tanpa Tuhan bagi dunia adalah tanpa Tuhan hidup terasa hampa dan kosong. Dikatakan bumi bukan hanya apa? Tidak berbentuk, tapi bumi apa? Kosong. Saudara lihat, tanpa Tuhan yang ada dalam hidupmu kosong. Nothing. Tak ada apa-apanya. Saudara, kata menciptakan itu katanya berasal dari tiga kata sebenarnya. Jadi kata menciptakan, create kalau bahasa Inggris, artinya atau dari tiga kata yaitu bara, yaksar, dan azar. Tapi dalam kata menciptakan sini menggunakan kata bara. Bilang bara. Nah, bara ini artinya begini. Bara ini saya kutip bahwa bara artinya diciptakan dari kekosongan. Aneh ya, diciptakan dari kekosongan. Manusia bisa cipta tidak? Bisa. Tapi manusia harus cipta di atas dasar sesuatu. Manusia bisa cipta yang namanya gelas. Gelas dapat dipakai untuk minum. Tapi gelas, bahan dasarnya apa itu?
keramik. Dia harus ada dasarnya dulu, keramik. Baru dia bisa bikin jadi gelas. Mimbar ini bahan dasarnya pelat atau besi. Baru saya bisa bikin jadi mimbar. Tapi saya tidak bisa bikin bahan dasar itu sendiri. Maksud saya begini, jati atau tempat persembahan ini bisa saya buat jadi tempat persembahan karena sudah ada dasarnya, yaitu kayu jati. Saya tinggal membentuk jati tempat persembahan. Tapi Allah tidak membutuhkan dasar. Dia menciptakan dari kekosongan menjadi ada. Itu luar biasa. Tanpa Tuhan selalu ada kekosongan. Dengar baik-baik. Tanpa Tuhan selalu ada apa? Kekosongan. Yang saya bahasa Indonesia adalah kehampaan. Kenapa ada orang kaya bunuh diri? Kenapa ada orang kaya jalan-jalan sendiri, omong-omong sendiri? Yang orang kaya saya bisa jalan di jalan omong sendiri. Apalagi yang miskin. Yang kaya bisa jalan sendiri, omong-omong sendiri, apalagi yang miskin. Menurut IDN Times atau IDN Times, dikutip dari idntimes.com, ciri-ciri orang yang hidupnya hampa itu karena punya beberapa alasan, 5 alasan. Saya tambahkan 1. 5 alasan kenapa hidup sering terasa hampa. 1, orang itu tidak memiliki mimpi. Oh Bapak Pendeta, saya mimpi setiap hari. Bukan itu maksud saya. Mimpi di sini adalah tujuan hidup. Orang yang katanya rasa hampa biasanya tidak punya tujuan hidup. Hanya bangun, makan, kerja, bangun, makan, kerja, sekolah dan sebagainya. Anda tidak punya tujuan hidup, lama-kelamaan Anda akan merasa kering dalam hidup. Hampa. Jadi saudara-saudara juga melayani pun demikian. Kalau saudara tidak punya tujuan Anda melayani, satu waktu Anda jenuh, bosan. Anda harus punya tujuan untuk apa? Kenapa Anda melayani? Kenapa Anda hidup? Kenapa Anda kerja? Sebab kalau Anda hanya kerja, satu waktu hidupmu akan terasa hampa. Yang kedua, belum pernah merasakan cinta. Siapa yang belum pernah merasakan cinta? Mari saya berdoa. Terus saudara merasakan cinta. Artinya gini, ini adalah orang-orang gagal dalam percintaan. Katanya orang yang kalau putus itu katanya hidupnya yang walaupun dia punya uang, itu rasanya hampa. Siapa yang sudah merasakan di sini angkat tangan biar kami tahu bahwa Anda hampa dalam kehidupan. Soalnya katanya orang gagal dalam bercinta, maksudnya tidak punya hubungan asmara dengan seseorang, paling menyakitkan. Dan dalam titik ini orang rasa diri hampa. Yang ketiga, rasa sakit hati atau yang saya sebut dengan kecewa. Orang yang sering kecewa kadang-kadang rasa hampa. Entah tujuan hidupnya tidak tercapai. Ada orang-orang yang melukai hidupnya, kadang-kadang kita rasa hampa. Yang keempat, tidak melakukan kegiatan yang disukai. Rata-rata kita, maaf, saya mendapati bahwa rata-rata banyak orang melakukan hal bodoh ini. Kalau ini yang terjadi, Anda akan rasa hampa dalam hidupnya. Melakukan kegiatan yang tidak disukai. Rata-rata kita ini, maaf, kalau kita mau jujur, karena rutinitas, sehingga tidak heran orang melakukan sesuatu tidak lagi menikmati. Saudara masih ingat waktu saudara diterima jadi pegawai negeri pertama kali? Yes, saya diterima. Tapi lambat ke laut, Anda mau percaya atau tidak, kita mulai sampai pada titik rutinitas. Pekerjaan tidak lagi menyenangkan bagi kita. Saya masih ingat, saya harus jaga ini juga untuk kami para hamba Tuhan. Waktu kami masih sekolah kita, saya tidak tahu Pak Ari, tapi saya merasakan di tingkat-tingkat terakhir mau keluar dari kampus kuliah kami, itu ada sejumlah mimpi harapan yang besar. Keluar bikin KKR, keluar bikin gereja besar, keluar bikin pelayanan yang luar biasa. Kepingin cepat keluar. Waktu kami kuliah, otak kami adalah cepat keluar untuk bisa buat pelayanan KKR di mana-mana. Tapi waktu turun di pelayanan kami sadar bahwa tidak semudah itu. Tantangan, kadang-kadang tidak ada makan, tidak ada uang, membuat kami harus sadar bahwa akhirnya apa yang kami cintai perlahan-lahan bisa menjadi pekerjaan yang membosankan dan menjenuhkan. Bayangkan setiap hari harus siap khotbah lagi dengan ayat yang sama, kata-kata yang mungkin agak mirip-mirip. Kalau tidak dijaga dengan baik, itu akan juga melahirkan kehampaan. Sekalipun maaf kata, pelayanan. Apalagi saudara yang melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa, hati-hati.
bahwa ternyata kehampaan bisa muncul dari pekerjaan yang tidak dicintai. Kalau saudara yang mengejar uang untuk sebuah pekerjaan, satu waktu Anda merasa hampa dalam hidup. Karena ketika Anda dapat uang, Anda pikir, bikin apa lagi ya? Saya mau bilang sama saudara, jawabannya masih Tuhan. Oke, yang kelima, menurut survei daripada IDM Times ini mengatakan salah satu yang poin terakhir adalah jarang beribadah. Orang yang jarang beribadah hidupnya terasa hampa. Saya setuju karena Daud yang bilang, hanya dekat Allah aku tenang. Daud seorang raja, Daud seorang yang punya uang, tapi dia tidak bilang uang yang membuat dia ada sesuatu dalam hidupnya. Dia tidak bilang nama besar yang membuat ada sesuatu dalam hidupnya. Dia tidak bilang istri cantik karena istrinya yang merupakan mama dari Salomo namanya siapa? Bathsheba adalah wanita cantik luar biasa. Tapi dia bilang begini, hanya dekat Allah aku tenang. Artinya apa? Yang bisa mengisi kekosongan hidup kita masih Tuhan Allah. Itu sebabnya saya tambah, orang hampa kalau tidak ada Tuhan di dalam hidup. Bicara tentang ada Tuhan, sekali lagi tidak sedang bicara tentang sebuah perjalanan kekristenan dalam pengertian roh agamawi. Maksud saya begini, saudara KTP Kristen, lahir dari keturunan Kristen, saudara lahir dibesarkan dari orang Kristen, tapi saudara tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam doa-doa pribadimu, satu waktu itu akan menjenuhkan dan membuat orang hampa. Tidak heran Amerika hanya tinggal katanya di gereja-gereja tua tinggal orang-orang tua. Kenapa? Karena perkara ini tadi. Orang berpikir bahwa ketika dia datang gereja dengan sendiri dia punya Tuhan. No! Orang yang punya Tuhan adalah orang yang menempatkan hati, membuka hatinya bagi Tuhan, bagi firman Allah dan bagi roh Allah untuk bekerja dalam hidupnya. Kalau tidak, sekali lagi kekristenan akan lenyap dari bumi Indonesia. Nah, saudaraku, saya lanjut saja. Kita masuk pada contoh pertama orang-orang yang hampa dalam hidupnya. Lady Gaga. Lady Gaga, dia mengatakan begini dalam sebuah berita elektronik, dikatakan menyesal jadi terkenal. Lady Gaga akui ia ingin bunuh diri setiap hari. Saya baca kenapa dia ingin bunuh diri. Salah satu dia paling benci adalah orang minta foto dengan dia. Bagi dia itu sebuah hal yang membuat dia tidak suka. Kenapa? Karena ketika orang foto itu, orang tidak sedang menunjukkan dirinya, tapi orang sedang menunjukkan orang itu. Saudara masih ingat waktu saudara foto dengan artis? Sebenarnya yang mau ditunjukkan bukan artisnya sebenarnya. Lihat saya foto dengan artis. Jadi Lady Gaga merasa bahwa saya ini objek untuk orang bisa terkenal. Dia putus asa dengan kehidupan yang terkenal. Saudara-saudara, ini Lady Gaga, apalagi saudara dan saya Lady tidak Gaga. Yang Lady Gaga harus membunuh sendiri setiap hari hanya gara-gara satu. Dia merasa bahwa hidupnya terganggu. Dia tidak bisa istirahat dengan baik karena di mana saja mereka berada, paparazzi. Orang-orang yang akan mengejar mereka dengan kamera akan mengejar mereka dan mereka merasa hampa dalam hidup ini. Cantik ya, Gaga apa lagi? Uang iya, tapi mereka merasa hampa. CR7. Siapa tahu CR7? CR7, siapa yang tahu? Kalau saudara tidak tahu CR7, CR7. Indonesia ini kalau katanya betul ya, bahwa hidup kita itu bergantung dari bahasanya orang. Kopi hitam 2.500, black coffee 50.000. Hanya gara-gara rupa nama bisa jadi. Tapi seorang bernama CR7 atau CR7 bernama Ronaldo. Dalam Line Today Sport dikatakan Cristiano Ronaldo mengaku bosan jadi orang terkenal. Saya lihat malah kan ada beberapa pendeta malah mau jadi artis terkenal. Sudah jadi artis, bosan. Tapi kita malah mau jadi artis. Bosan, kenapa dia bosan? Karena kehampaan tadi, kosong tadi. Uang ya, terkenal ya, tapi dia harus mengatakan bosan. Jadi kalau saudara bosan dengan hidupmu itu normal. Aduh, saya sebenarnya tidak bosan Bapak, tapi saya bosan. Uang di dompet selalu tidak ada, itu yang membuat membosankan. Ingat, Ronaldo itu terkenal
punya uang, bosan juga. Ini kalau saudara dan saya. Tapi satu kelebihan kita masih punya Tuhan. Katakan amin. Hidup ini akan membosankan kalau saudara tidak ada Tuhan Allah dan so ada HP baru. Anda senang 1-2 hari. Tapi besok ada HP keluar baru. Bosan lagi. Betul? Saudara yang bilang lipstick baru, besok lipstick keluar lebih baru lagi. Saudara ini paling tahan bagi penipu. Ya, hari ini paling tahan. Besok ada lipstick yang lebih tahan lagi. Saudara bilang ini alis mata paling tahan. Besok ada alis mata yang lebih tahan. Saya lihat ibu-ibu hari-hari ini alis matanya berubah-berubah. Apalagi bulu mata. Ada yang model ke teras, sini. Ada model kayak gelombang di Bali, sini naik belok. Macam-macam hidup ini. Kenapa saudara pasang itu? Karena membosankan, betul? Bapak lihat mata. Waktu nikah pertama, mama punya mata lentik. Lentik itu apa artinya? Lentik. Tak putar lah. Tapi besok Papa bilang, mama pembata dulu lentik tak putar bagus. Hari ini bepo otak tak putar deh mama. Balik alias kepala sakit deh mama. Tuhan tolong kita. Saudara lihat bahwa hidup tanpa Tuhan selalu ada apa? Kosongan. Selalu ada apa? Kekosongan. Karena itu jangan pernah buang Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Nona-nona jangan pernah buang Yesus dalam hidup saudara. Kosong hidup. Maaf, saya bicara dari mimbar ini. Siapapun yang mengikuti live streaming ini, perempuan-perempuan Kristen, saya mau bilang sama saudara, saudara menikah hanya karena harta, hanya karena kegantengan, lalu saudara tinggalkan Yesus. Satu waktu harta itu akan membuat engkau hampa dalam hidup. Ada amin. Jangan pernah jual Yesus dalam hidup saudara. Hampa. Ronaldo bisa hampa. Cristiano Ronaldo bisa hampa. Apalagi hanya Christian Mesa. Cristiano Ronaldo bisa merasa bosan dalam hidupnya. Apakah lagi hanya Ronald Mengi? Saya punya sepupu namanya Ronald Mengi. Apalagi Ronald lupa tulis. Hidup kita bergantung dari Tuhan. Amin. Amin. Saya bersyukur bahwa saudara ini, tanda bahwa saudara tidak ada kosong ini, saya lihat wajah saudara. Saya tahu bahwa ini kan tanggal berapa? Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa hari ini? Tanggal? Kalau 27 susah ya kita sebut 20. Tapi kalau tanggal awal dia ingat. Ini tanggal berapa? Tanggal 5 Bapak. Kenapa? Besok kami terima gaji. Selalu manusia itu punya harapan di awal muda, tanggal muda, tapi tidak kita. Selalu ada sesuatu yang diisi dalam hidup Anda. Amin. Sekalipun wajah Anda saya tahu tanggal-tanggal ini tanggal Tuhan, tapi Anda masih bisa tersenyum luar biasa. Saya tahu karena ada Tuhan di dalamnya. Amin. Saya tahu saudara, beberapa saudara mungkin di hati, Pak Pendeta omong betul. Itu kecap sih 3 ketenjilan saja. Tapi tunjukkanlah wajah saudara bahwa Tuhan masih membentuk hidup saudara. Amin. Tuhan masih bisa memberkati Anda. Yang terakhir lalu kita tutup di dalam doa. Oh, saya sudah bahas ayatnya belum? Tanpa Tuhan sudah ya? Tadi ayatnya sudah ya? Bumi kosong. Yang terakhir, konsekuensi dunia tanpa Tuhan adalah tanpa Tuhan hidup akan terasa suram dan gelap. Bahkan gelap. Saudara lihat ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Artinya gini, kalau Tuhan tidak cipta, bumi tidak berbentuk. Kalau Tuhan tidak ada, bumi tetap kosong. Betul? Hidupnya tetap kosong dan hampa. Kalau Tuhan tidak ada, apa kita bilang? Gelap gulita. Saudara, apa? Gelap gulita. Hidup seseorang menjadi terang bukan karena dia punya sesuatu. Kaya, miskin, pintar, hebat.
Berapa banyak orang kaya, pintar, tapi dia gelap. Saudara tahu orang pintar, kaya, gelap. Mengerti maksudnya? Saudara mengerti ada orang pintar, kaya tapi gelap? Novanto. Saya ngomong apa adanya. Pintar. Kenapa gelap? Pertama dia buang Yesus, gelap. Kedua, hidup sekarang ada di penjara, punya uang. Ketiga, korupsi. Kenapa korupsi? Otaknya gelap. Uangnya banyak, otaknya gelap. Akibatnya apa? Masa depannya gelap. Saudara lihat, orang pintar punya uang, belum tentu otaknya terang. Para teroris, orang pintar, makanya bisa bikin bom. Tapi hidupnya gelap. Tanpa Tuhan, segala kehebatan yang ada menyangkut dalam hidupmu, yang tertera di atas hidupmu, apapun, jabatan, pangkat, kedudukan, kalau tanpa Tuhan, itu hanya melahirkan kegelapan. Orang punya uang, kalau tidak ada Tuhan di dalamnya apa? Gelap. Uang yang harusnya pakai untuk kasih makan istri, anak, betul? Uang yang harusnya kasih dukung pekerjaan Tuhan, apa yang jadi? Baik, perempuan selingkuhan. Kenapa? Karena tadi saya bilang, pintar, punya uang, tanpa Tuhan di dalamnya gelap. Anda mau akui tidak? Pintar, punya uang, tanpa Tuhan gelap. Para teroris pun tadi saya bilang bahwa mereka pintar, punya uang, gelap. Salah satu adalah seorang bernama Marilyn Monroe. Didapati bahwa 5 artis terkenal top dunia tewas menggenaskan. Kenapa? Hanya satu, berani menghina Tuhan. Salah satu Marilyn Monroe. Billy Graham ketika datang kepada Marilyn Monroe, seorang pendeta kawakan besar yang baru saja meninggal, datang ke Marilyn Monroe karena Tuhan suruh dia, Roh Kudus menyuruh dia berjumpa dengan seorang bernama Marilyn Monroe. Apa yang terjadi? Pada waktu dia berjumpa, Marilyn Monroe berkata, Tuhan menyuruh, Yesusku menyuruh aku datang bicara tentang engkau. Marilyn mengatakan, aku tidak butuh Yesus. Dan kita tahu bahwa dia mati cukup tragis di sebuah kamar hotel. Sadis dan tragis. Ada spekulasi yang mengatakan, ya dia mati, memang sudah saat dia mati. Tapi ada yang mengatakan dia mati karena overdosis. Kenapa overdosis? Karena hidupnya hampa, kosong. Dan yang tadi saya bilang yang terakhir, karena ada kegelapan. Saudara tahu Marilyn Monroe setiap kali dia hadir dalam show-nya berapa banyak, berapa juta, kalau boleh mungkin kalau saya sebut siapa Linto, saya tidak tahu berapa juta megawatt lampu yang menerangi dia untuk dia konser. Lampu-lampu menerangi dia, tapi dia punya sisi terdalam, yaitu kegelapan yang sedang melanda dia. Kemana-mana sorotan blitz membuat wajahnya makin terang. Tetapi tanpa Tuhan, blitz itu tidak bisa membuat otak dan hidup dan hatinya terang. Jadi saudara dengar baik-baik, tanpa Tuhan, apapun yang coba disorot ke orang itu, hanya ada muncul makin gelap. Makin disorot, Tuhan makin lihat kegelapan. Saudara tahu, Monroe makin disorot, orang mengatakan dia makin terang, benderang karena makin terkenal. Tapi dalam pandangan Tuhan, makin dalam sorotan dunia tanpa Tuhan, yang mempoles hidupnya hanya ada kegelapan. Saudara bisa poles hidup saudara makin terang. Wajah saudara bisa dipoles makin terang. 2 anak saya tiap hari lulur wajahnya supaya kalau bisa wajahnya terang. Mereka lupa bahwa perusahaannya gelap. Itu bapaknya gelap kulitnya maksudnya. Saudara bebas hidup tanpa Tuhan, sorotan lampu tidak bisa membuat Marilyn Monroe terang, kecuali dia mendapati Yesus di dalam hidupnya. Yang kedua, satu lagi bernama John Lennon. John Lennon adalah personel
daripada The Beatles tewas setelah ditembak penggemar fanatiknya pada tanggal 8 Desember tahun 80 sebelum Natal. Oh, saya tahu ya, karena habis itu kan tanggal 25 Natal. Bagaimana John Lennon tertembak mati justru oleh fansnya. Dia lahir sebagai orang yang terang benderang. Siapa yang tidak kenal John Lennon pada tahun 80? John Lennon, sebut John Lennon, orang tahu. Semua orang tahu, sehingga begitu mereka lagi terang benderang, sudah mengerti terang benderang, lagi terangkat-angkatnya, John Lennon berdiri dan berkata, lihat antara Yesusmu dengan aku, siapa yang tenggelam? Yesusmu yang tenggelam atau saya yang tenggelam? Hanya beberapa saat John Lennon tenggelam. Mulai dengan terang benderang, diakhiri dengan kegelapan. Mulai dengan masa depan yang kelihatan seperti terang benderang, terkenal, tapi melupakan Tuhan, dia turun menjadi kegelapan. Saudara-saudaraku yang diberkati, kalau saudara lagi diberkati Tuhan, diangkat jadi kepala dinas, dipromosikan pekerjaanmu, bisnismu lagi berkembang, ingat, jangan lupa Tuhan. Sebab itu hanya terang benderang sebentar. Kalau engkau coba terus menggunakan kekuatanmu, dia akan turun menjadi apa? Kegelapan. Saya ingatkan saudara bahwa tanpa Tuhan hanya ada apa? Kegelapan. Tapi bagi Tuhan, anak-anak Tuhan khususnya, kita bukan dari terang kepada kegelapan. Tapi di tangan Tuhan kita bisa saja dari kegelapan kepada terang. 1 Petrus yang kedua ayat 9 berkata, 1 Petrus 2 ayat ke-9. 1 Petrus 2, saudara baca 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di tangan Tuhan gelap bisa jadi terang, tapi di tangan dunia engkau terang hari ini, besok bisa menjadi gelap. Tapi sekali lagi di tangan Allah, hidupmu sesurat apapun letakkanlah di bawah tangan Tuhan, karena Dia bisa mengubah kegelapan menjadi terang. Yeremia 29 ayat 11 berkata, Yeremia 29 ayat 11 berkata, saudara lihat ini, dalam Tuhan selalu ada terang. Sebab aku ini mengetahui apa? Rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai siapa? Mengenai kamu, ke orang Israel. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang apa? Penuh harapan, yang gilang gemilang, yang cerah. Tapi harus diletakkan hidup kita di mana? Di bawah kaki Tuhan. Kalau tidak, tadi saya bilang, lampu sorot tidak mampu membuat terang hidupmu. Tapi terang ilahi, yaitu firman Allah dan Roh Kudus, yang mampu membuat hidupmu terang. Saya tutup dengan Amsal 4 ayat 18. Tidak ada di sini. Amsal 4 ayat 18 berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang akan kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sekali lagi saya baca Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu apa? Seperti fajar, cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Apa bedanya fajar? Satu fajar, satu apa? Fajar lawannya? Fajar lawannya apa? Ya? Fajar lawannya apa? Fajar. Senja. Saya selalu bilang fajar dan senja itu dua hal yang berbeda. Kalau senja dari terang kepada gelap. Sekarang ini kita akan memasuki senja. Sekarang matahari lagi naik-naiknya. Sebentar jam 12 dia di puncaknya. Tapi hidup kita seperti itu. Kalau tidak di dalam Tuhan, kita seperti hari ini jam 12 sebentar naik tinggi, terang benderang. Tapi makin sore dia makin gelap. Itulah hidup manusia tanpa Tuhan. Beda dengan Alkitab bilang, jalan orang benar yang diletakkan di bawah kaki Tuhan. Menurut Amsal 4 tadi, dia seperti fajar. Fajar terbalik, malam gelap, besok pagi makin terang, makin terang, makin terang, dan makin terang.
Dan itu yang disebut fajar ketika bangun pagi. Tidak ada lagi kegelapan, hanya ada terang, 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 dan terang lagi. Demikian di bawah kaki Tuhan. Hidupmu mungkin hari ini dalam pergumulan, beban hidup, persoalan hidup terasa gelap. Letakkan hidupmu di dalam Dia, Sang Penjunan kehidupan. Maka saya yakin hidupmu yang dari gelap akan masuk dalam terangnya yang luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya.